KTT G20 di Bali tinggal sepekan lagi. Untuk mengetahui perkembangan terkini kesiapan G20, sudah ada jurnalis CNBC Indonesia Syarifah Rahma yang akan melaporkan langsung dari Bali. Ya Syarifah, bagaimana kesiapan venue untuk G20 dan apa saja agenda utama G20 kali ini, serta poin utama yang ingin dibawa Indonesia dari event internasional tersebut? Iya, baik Safina, bisa kita katakan begitu bahwa persiapan untuk KTT Puncak G20 yang akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 16 November nanti betul-betul terasa di Pulau Dewata Bali, di mana kita bisa melihat berbagai persiapan ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk untuk peninjauan lokasi ataupun juga tempat-tempat yang akan menjadi lokasi pertemuan dari para pemimpin negara pada KTT Puncak nanti. Di antaranya adalah yang sudah ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo, ini adalah Hotel Apurva Kempinski di Nusa Dua Bali, di mana Presiden Joko Widodo ini juga hari ini dijadwalkan untuk melihat seperti apa kondisi di beberapa titik, termasuk adalah di ballroom, kemudian juga di lokasi untuk makan siang, dan juga di lokasi untuk foto bersama para kepala negara ataupun juga para pemimpin negara anggota G20. Dan tidak hanya itu, ada juga lokasi peninjauan lainnya seperti hutan mangrove, kemudian juga termasuk adalah untuk Garuda Wisnu Kencana, di mana dijadwalkan para pemimpin ataupun juga para kepala negara ini akan melakukan makan malam atau dinner di GWK pada saat puncak pelaksanaan KTT G20 nanti. Nah, selain itu memang ada beberapa titik lain ataupun juga persiapan yang sudah terasa dilakukan begitu. Termasuk adalah seperti apa peninjauan untuk media center yang akan terletak ataupun juga berada di Westin Nusa Dua Bali, di mana tadi untuk lokasi ini sudah ditinjau langsung oleh Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate bersama dengan Dirjen IKP Bapak Usman Kansong, dan di sana sudah terlihat ya seperti apa nanti persiapannya. Ada ruang-ruang yang ditujukan khusus untuk media. Kemudian juga sudah dikabarkan juga bahwa ada lebih dari 2.900 pewarta ataupun juga awak media yang dikabarkan akan langsung meliput seperti apa untuk puncak KTT G20 nanti. Dan ini terdiri dari sekitar 413 media, baik media internasional maupun juga media nasional. Dan demikian kita akan menyaksikan langsung seperti apa pernyataan yang tadi sempat diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate. Selesai seluruh rapat, Bapak Presiden juga akan memberikan press conference. Ya, press conference nanti akan dilaksanakan di tempat yang sudah disiapkan. Ya, itu merangkum keseluruhan perjalanan G20 dan outcome atau hasil-hasilnya akan disampaikan dari sisi substansinya. Itu oleh Bapak Presiden sendiri. Media Center di BNBCC dan di Apurva. Ya, itu disiapkan dan di sana tidak saja 4G dan fiber optic services, tapi juga 5G experience. Ada banyak kegiatan nanti, termasuk kegiatan Kominfo selain rapat KTT yang dipimpin oleh Bapak Presiden, ya juga ada side events, ya termasuk di situ ada Digital Transformation Expo. Iya, selain peninjauan langsung untuk lokasi-lokasi yang menjadi tempat diselenggarakannya pertemuan untuk kepala negara ataupun juga pemimpin negara anggota G20, juga dilakukan beragam persiapan lainnya seperti apa kesiapan dari kendaraan listrik yang akan digunakan selama perhelatan KTT berlangsung, karena disebutkan bahwa untuk kawasan Nusa Dua Bali ini hanya diperbolehkan kendaraan yang berbasis listrik saja yang diperbolehkan untuk masuk ke kawasan Nusa Dua Bali, dan sebetulnya sudah terasa begitu ya situasinya di sini terkait dengan untuk kendaraan listrik sendiri sudah tampak berlalu lalang, kemudian juga dari sisi pengamanan ataupun juga pengawasan ini juga sudah terlihat begitu ya bahwa sudah ada beberapa personil dari Polri maupun juga dari TNI yang melakukan penjagaan di sekitar kawasan Nusa Dua Bali. Dan selain itu tidak hanya dari sisi pengamanan, tapi kita juga bisa melihat dari sisi estetika begitu seperti apa di kawasan Nusa Dua Bali ini tampak sudah mulai dipercantik untuk menyambut kedatangan para tamu-tamu negara. Terlihat dari di kawasan taman, kemudian juga di sekitar perjalanan menuju ke Nusa Dua Bali ini terlihat situasi sudah tampak lebih bersih, lebih rapi, dan sudah siap begitu untuk menyambut seperti apa kedatangan para tamu negara. Nah,
berbicara terkait dengan tema yang akan dibahas pada KTT Puncak G20 nanti, ini sebetulnya adalah tema-tema ataupun juga isu utamanya terkait dengan seperti apa untuk memperkuat arsitektur kesehatan global, kemudian untuk keamanan energi dan juga pangan, dan juga termasuk terkait dengan transformasi digital, di mana sebetulnya isu ini sudah dibahas dalam beberapa pertemuan di tingkat sebelumnya, dimulai dari engagement group, kemudian working group, kemudian pertemuan di tingkat menteri, dan pada akhirnya nanti akan dibahas untuk poin-poin utamanya pada pertemuan di tingkat kepala negara ataupun juga pada KTT nanti. Nah, berbicara terkait dengan tamu-tamu yang akan hadir, begitu sebelumnya dikonfirmasi bahwa sekitar 17 hingga 18 kepala negara dikabarkan akan datang langsung begitu untuk menghadiri KTT Puncak ini, dan yang terbaru juga dari Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa baik dari pihak Rusia maupun juga Ukraina dikabarkan akan hadir, tapi tentu kita akan melihat seperti apa situasi dan juga kondisi atau perkembangan ke depannya. Dan demikian kita kembali ke Syafina Nasyar langsung dari studio. Terima kasih Syarifah atas laporannya dari Bali, selamat bertugas kembali.